Pernah nggak kamu datang ke psikolog, terus mereka nyuruh kamu ingat masa kecil? Atau bahkan mereka nyuruh kamu journaling? Atau mereka nyuruh kamu mencari makna hidup? Ternyata beda aliran itu beda loh cara penanganannya. Hai, aku Baby Sahya Irawan. Aku mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Buat kamu yang suka psikologi atau bahkan mau kuliah di psikologi, kamu wajib banget tahu apa aja mazhab-mazhab di psikologi. Karena ini cara pandang kita melihat manusia, menyelesaikan masalah, sampai membantu orang lain. Mazhab secara sederhana artinya aliran atau pendekatan. Dalam psikologi, ini bermaksud cara pandang kita dalam memahami pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Kayak kacamata, tergantung kacamata mana yang kita pakai, cara kita menilai sesuatu juga bisa beda banget loh. Contohnya gini, kamu cerita ke 3 psikolog. Yang satu langsung nanya soal masa kecil kamu. Yang kedua fokus ngasih kamu tugas perilaku. Misalnya, kamu tiap hari jalan pagi 15 menit ya. Dan yang ketiga malah ngajak kamu mikir, apa makna dari rasa cemas kamu ini? Ya, ketiganya punya pendekatan yang berbeda sesuai mazhab mereka. Kamu jadi bisa lebih kritis dan paham kenapa ada pendekatan yang berbeda-beda. Kedua, kalau kamu belajar psikologi, ini fondasi penting untuk memahami teori, penelitian, dan praktik psikologi. Dan yang ketiga, ini membantu kamu lebih mengenal diri sendiri. Kamu bisa refleksi atau cara melihat mana yang cocok untuk kamu. Ada banyak banget mazhab-mazhab di psikologi. Mereka masing-masing punya tokoh, teori, dan juga cara kerja yang berbeda-beda. Hari ini, aku bakal kupas tuntas 5 mazhab psikologi yang paling berpengaruh. Kira-kira teman-teman bakal suka teori siapa ya? Komen di bawah. Freud bilang semua masalah itu gara-gara masa kecil kamu loh. Pernah mimpi aneh? Atau tiba-tiba marah gak jelas? Kata Freud, itu adalah alam bawah sadar kamu yang lagi berbicara. Kali ini kita akan bahas mazhab yang paling terkenal dan kontroversial di psikologi, yaitu adalah mazhab psikoanalisis. Pendekatan ini muncul dari Sigmund Freud yang percaya bahwa pengalaman masa kecil dan alam bawah sadar kita itu berpengaruh pada siapa kita hari ini. Sigmund Freud lahir pada tahun 1856, seorang dokter asal Austria yang dikenal sebagai bapaknya psikoanalisis. Freud percaya pikiran kita terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, itu adalah conscious atau hal-hal yang kita sadari sekarang. Selanjutnya itu ada preconscious atau hal-hal yang bisa kita ingat ketika hal itu dipancing. Ketiga ada unconscious. Unconscious adalah bagian terdalam seperti trauma, dorongan, atau keinginan-keinginan yang tersembunyi. Dan Freud bilang, unconscious inilah yang mengatur sebagian besar di hidup kita. Kalian sering lihat gambar ini? Menurut Freud, struktur kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu adalah id, di mana id ini adalah naluri kita yang maunya itu cepat, yang maunya itu enak, tanpa mikir sebab akibatnya. Kemudian ada superego. Superego ini adalah suara hati dan juga pesan moral. Di antara kedua ini itu ada ego di dalam diri kita yang menjadi penengah antara id
dan superego, antara keinginan dan juga kenyataan. Contoh kecilnya ketika teman-teman lagi belajar tapi teman-teman lapar. Ayolah, makan aja sekarang, nggak apa-apa, ada guru juga, ambil aja punya orang tuh, dia bawa bekal tuh, nggak apa-apa, ambil aja. Jangan dong, itu kan gak etis. Sabar ya, nanti kita beli makan, tapi nanti pas istirahat. Menurut Freud, cara kita bertahan itu otak kita menggunakan yang namanya defense mechanism. Defense mechanism itu banyak sekali jenis-jenisnya. Misalnya kalian punya gak sih temen yang kayak dia itu salah nih, dia lagi ngelakuin salah, tapi dia malah nyalahin kita atau bahkan menyalahkan orang-orang di sekitarnya atas perasaan yang lagi dia rasain itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari defense mechanism, yaitu proyeksi. Kemudian ada juga yang namanya represi, di mana kita melupakan trauma-trauma masa lalu kita itu secara tidak sadar gitu. Yang terakhir itu ada rasionalisasi, di mana kita bikin alasan sebanyak mungkin untuk membenarkan perilaku-perilaku kita. Adapun terapi-terapi psikoanalisis itu dengan cara menyadari hal-hal yang tidak kita sadari. Caranya gimana? Yang pertama itu dengan free association. Klien diminta untuk bicara sebebas mungkin, jadi kita bicara apa aja itu tanpa ada filter apapun. Selanjutnya itu ada analisis mimpi. Karena psikoanalisis ini percaya bahwa kita sekarang itu dibentuk dari alam bawah sadar kita dan dari masa lalu kita. Jadi mimpi ini bisa menjadi jalan kita ke alam bawah sadar kita. Selanjutnya itu ada transferensi. Transferensi itu dimana kita memproyeksikan perasaan lama kita kepada terapis. Misalnya klien memperlakukan terapis itu menjadi orang tuanya dulu gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa terapi ini tuh tidak berlangsung sebentar. Terapi ini bahkan berlangsung bertahun-tahun. Dan Freud biasanya duduk di belakang pasien tersebut, di belakang klien, agar klien itu bisa bicara tanpa sedang dinilai gitu, atau bahkan tanpa sedang diawasi. Setelah mendengar penjelasan tadi, gimana nih? Teman-teman ngerasa ada yang relate nggak? Kalau ternyata kita yang hari ini itu dibentuk dari masa lalu kita. Nah, meskipun Freud ini sangat berpengaruh atau bahkan teori ini ngerasa relate di teman-teman, tapi ternyata psikoanalisis ini tuh banyak sekali kritik-kritiknya karena katanya pertama teori ini tuh terlalu berfokus kepada seks dan masa kecil kita. Kemudian teori ini juga tidak bisa dikaji secara ilmiah atau teori ini tuh terlalu abstrak gitu teman-teman. Tapi banyak kok mazhab-mazhab lain yang lahir dari kritik psikoanalisis ini. Misalnya ada New Freudian yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung dan juga Alfred Adler. Atau teori humanistik yang akan kita bahas selanjutnya. Teman-teman sekarang jadi tahu kan kenapa ada psikolog yang minta menafsirkan mimpi kamu atau menceritakan pengalaman-pengalaman kamu di masa kecil. Tanyaannya, kamu sendiri percaya nggak sih kalau pengalaman masa kecil kita itu berpengaruh kepada kehidupan dewasa? Karena pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai teori behaviorisme, di mana teori ini itu berbanding terbalik sekali dengan psikoanalisis yang bilang ngapain kita mikir-mikir masa lalu, ya kita tinggal ubah perilaku kita aja, kita tinggal ubah kebiasaan kita aja. Seperti itu. Stay tune. Teman-teman psikologi atau teman-teman yang suka baca buku psikologi pernah denger gak eksperimen dimana yang ketika anjing mendengar suara bel itu dia langsung ngiler? What was going on? Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared.
But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Jadi penjelasan dari video tadi itu awalnya Pavlov itu menguji sistem pencernaan anjing. Tapi ada yang unik nih. Setiap keluar makanan, anjing itu mengeluarkan air liur. Kemudian Pavlov menguji anjing yang lainnya dengan mengeluarkan bel. Ketika ada suara bel, anjing yang satunya itu tidak mengeluarkan air liur. Ya, jadi setiap ada makanan, anjing mengeluarkan air liur, dan setiap ada suara bel, anjing tidak mengeluarkan air liur. Selanjutnya, Pavlov menguji setiap ada suara bel, ada makanan keluar, dan anjing mengeluarkan air liur. Pavlov terus mengulang itu berkali-kali. Ada suara bel, makanan keluar, anjing mengeluarkan air liur. Terus diulang berkali-kali. Sampai akhirnya Pavlov menekan bel tanpa mengeluarkan makanan. Alhasil, anjing itu tetap mengeluarkan air liur, teman-teman. Padahal Pavlov tidak mengeluarkan makanan saat bel berbunyi. Hanya ada suara bel. Tapi dalam sistem perilaku anjing itu berpikir bahwa ada makanan ketika ada suara bel. Jadi dia mengeluarkan air liur, seperti itu. Nah, kalau hewan bisa dilatih, maka manusia juga bisa. Katanya sih, semua perilaku itu hasil dari kebiasaan kita. Di video sebelumnya, kita membahas Freud yang percaya bahwa manusia itu dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Sekarang, kita masuk ke mazhab yang beda banget pandangannya, yaitu adalah mazhab behaviorisme. Behaviorisme lahir di awal abad ke-20. Dipelopori oleh John B. Watson, mereka fokus pada perilaku yang diamati, bukan dipikirkan, bukan perasaan, tapi apa yang bisa diukur dan juga dilihat. Tokoh utamanya yaitu ada John B. Watson yang lahir pada tahun 1878. Ia berkata, "Berikan saya bayi dan saya akan melatihnya jadi dokter, pengacara, atau kriminal." Watson percaya bahwa lingkunganlah yang membentuk siapa kita. Tokoh selanjutnya itu ada B.F. Skinner yang lahir pada 1904. Tokoh behaviorisme radikal fokus pada penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment untuk mengubah perilaku seseorang. Konsep utama teori behaviorisme yang pertama itu adalah stimulus, respon. Stimulus, respon. Perilaku sama dengan respon otomatis terhadap stimulus dari luar. Contohnya, ketika mendengar alarm pagi, itu kita langsung bangun. Oke, itu adalah respon yang dilatih, di mana setiap kita mendengarkan alarm, kita langsung bangun pagi. Yang kedua ada classical conditioning, ditemukan oleh Ivan Pavlov lewat eksperimen anjingnya tadi. Kalau di kehidupan nyata, itu seperti ketika kita mendengar suara notif WhatsApp. Kalau ada suara notif WhatsApp, otomatis kita buka HP. Padahal, itu bukan notif kita. Tapi setiap mendengar notif WhatsApp, kita otomatis langsung buka HP. Setuju nggak teman-teman? Yang ketiga, itu ada operant conditioning yang ditemukan oleh B.F. Skinner. Menurut B.F. Skinner, perilaku diperkuat itu dengan hadiah, dan perilaku itu diperlemah jika ada hukuman. Misalnya, aku posting video ini. Kemudian teman-teman like videoku, dan aku menjadi semangat untuk membuat video selanjutnya. Itu adalah contoh dari reinforcement positif.
Penerapan selanjutnya itu biasanya dilakukan di dunia pendidikan. Ketika ada anak yang mengerjakan tugasnya dengan baik, pasti guru-guru akan memberikan bintang atau nilai yang baik. Di penguatan juga itu ada penguatan yang positif dan ada penguatan yang negatif. Contoh reinforcement negatif itu ketika seorang anak nangis dan orang tua itu malah ngasih anak itu permen. Nah, itu adalah contoh penguatan negatif. Tapi tetap saja, setiap mazhab pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori ini itu bisa diuji secara ilmiah, seperti eksperimen yang dilakukan oleh B.F. Skinner tadi. Tanpa teman-teman sadari, mazhab behaviorisme ini terlalu berfokus kepada perilaku luar kita, tanpa memikirkan emosional kita, perasaan kita. Behaviorisme bilang, kalau kamu susah mengubah kebiasaan buruk kamu, ubah lingkungan kamu, bentuk perilaku baru, dan ulang terus sampai menjadi kebiasaan baru. Gimana? Udah paham belum tentang teori behaviorisme? Kalau sudah, kita akan lanjut ke mazhab selanjutnya. Tapi tunggu dulu, mazhab selanjutnya itu akan menggabungkan antara perilaku dan pikiran. Namanya mazhab kognitif. Di part selanjutnya kita akan membahas bagaimana pikiran kita bisa menipu diri kita sendiri. Kok bisa menipu diri kita sendiri? Pernah ngerasa overthinking? Sampai ngerasa stres banget atau stres banget? Pernah ngerasa overthinking? Sampai ngerasa stres banget padahal kenyataannya nggak kayak gitu? Nah, mazhab kognitif bilang pikiran kita itu bisa menipu diri kita sendiri. Udah bahas 2 mazhab nih. Yang pertama tadi psikoanalisis, yang kedua behaviorisme. Tapi ada mazhab yang bilang kita harus melihat cara orang berpikir karena itu akar dari perasaan dan perilaku seseorang. Tokoh utama dari mazhab kognitif itu pertama itu ada Jean Piaget, di mana beliau adalah bapak psikologi kognitif perkembangan. Teorinya tentang tahapan berpikir anak itu sangat berpengaruh di dunia pendidikan, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada Albert Ellis dan Aaron T. Beck. Mereka berdua itu pelopor dari CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Terapi yang paling populer untuk mengatasi overthinking, cemas, depresi. Adapun konsep-konsep utama dari mazhab kognitif ini, pertama itu adalah pikiran. Dari pikiran itu ke perasaan, kemudian ke perilaku kita. Contohnya, ketika pikiran kita merasa gagal, misalnya, aduh aku pasti gagal nih, maka perasaan yang kita rasakan itu adalah rasa cemas. Dan perilakunya dalam kehidupan nyata, kita jadi gak ngelakuin apa-apa. Kita tidak mencoba sama sekali karena di pikiran kita itu aku udah pasti gagal dan kita udah terlalu cemas, jadi kita tidak mencoba apapun. Yang pada akhirnya nantinya kita sering merasa menyesal ya. Tapi solusinya apa? Nah, solusi dari mazhab kognitif ini yaitu mengubah pola pikir kita terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada cognitive distortion atau pola pikir yang salah. Ini yang menjadi salah satu yang menjadi alasan kita overthinking atau bahkan nyalahin diri kita sendiri. Pertama, ini ada black and white thinking. Misalnya kalimatnya gini, kalau aku gak sempurna, berarti aku gagal. Nah, itu adalah salah satu contoh dari cognitive distortion. Jenis-jenisnya. Kemudian ada juga overgeneralization. Kalau misalnya aku ditolak nih sekali, berarti aku gak disukai siapapun. Kayak gitu. Itu adalah pikiran-pikiran pola pikir yang salah, seperti itu teman-teman. Ada juga ketika kita mikir
wah, dia pasti mikir dia pasti nyangkanya aku bodoh nih, dia pasti pikirnya aku bodoh nih. Padahal kan belum tentu ya. Itu merupakan salah satu pola pikir yang salah. Itu adalah mind reading kita, ketika kita nebak-nebak gitu pikiran orang tentang diri kita. Penerapan di kehidupan nyata juga ada strategi belajar yang efektif, karena fokus kita itu ke cara otak menyerap info gitu, lebih ke fokus ke otak gitu, bagaimana cara otak kita bekerja untuk menyerap informasi. Kemudian dalam dunia parenting dan pendidikan, kognitif ini berfungsi untuk mengembangkan cara pikir anak sesuai usia. Jadi, kalau kamu sering overthinking, suka mikir yang enggak-enggak, atau nyalahin diri kamu sendiri, mazhab kognitif ini mengajak atau ngajarin kita buat yuk ubah dulu pikiran kita. Maka perasaan dan tindakan kita itu pasti nantinya akan berubah, teman-teman. Itu dia sedikit mengenai psikologi kognitif. Tapi tunggu dulu nih, gimana kalau misalnya kita udah mikir positif tetap ngerasa hampa? Mungkin yang kita butuhkan itu adalah makna hidup. Mazhab selanjutnya kita akan berbicara soal potensi nilai kebebasan sebagai manusia. Namanya mazhab humanistik. Kalau kamu pernah mikir, hidupku kayaknya hampa deh, padahal semuanya udah aku punya. Aku udah punya semuanya. Mungkin kamu lagi krisis eksistensi nih. Psikologi humanistik bahas ini banget. Nah, sebelumnya kita udah bahas nih mazhab-mazhab yang fokus ke perilaku, alam bawah sadar, pola pikir. Tapi mazhab yang satu ini unik. Dia gak cuma nanya apa sih yang salah di diri kita, tapi juga apa yang bikin manusia itu hidupnya lebih bermakna. Ini dia mazhab humanistik. Mazhab psikologi yang melihat manusia bukan sekedar objek eksperimen, tapi makhluk hidup yang utuh, yang punya potensi, nilai, dan juga kebebasan. Apa sih mazhab humanistik? Mazhab ini lahir sebagai reaksi dari mazhab psikoanalisis yang terlalu fokus ke masa lalu dan bawah sadar, dan juga dari behaviorisme yang terlalu mekanistik. Humanistik bilang, manusia itu bukan robot yang dikendalikan lingkungan ataupun trauma masa lalu. Manusia punya kesadaran, pilihan, dan tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Humanistik ini dikemukakan, atau tokoh utama dari mazhab humanistik ini pertama ada Abraham Maslow. Ada yang pernah dengar namanya Abraham Maslow? Beliau pencetus dari hierarki kebutuhan atau piramida Maslow. Nanti aku jelasin lagi ya. Puncaknya adalah di mana puncak dari piramida Maslow itu adalah aktualisasi diri atau jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tokoh yang kedua itu ada Carl Rogers, di mana beliau itu mencetuskan person-centered therapy. Beliau percaya bahwa setiap manusia itu bisa tumbuh kalau diberi acceptance atau penerimaan, empati, dan juga genuineness. Humanistik ini punya konsep-konsep utama. Yang pertama itu ada hierarki kebutuhan Maslow. Yang tadi pertama Abraham Maslow atau piramida Maslow itu dari paling dasar sampai paling tinggi. Yang paling dasar itu adalah fisiologis, di mana kebutuhan fisiologis itu adalah makan dan tidur. Ya. Kemudian di tahap selanjutnya itu ada keamanan. Kita merasa aman
ketika kebutuhan kita, kebutuhan rumah, dan kesehatan kita itu terpenuhi. Kemudian juga ada sosial. Naik lagi ke atas, itu ada sosial. Kebutuhan sosial itu adalah rasa cinta dan juga rasa pertemanan. Oke? Naik lagi ke atas, itu ada penghargaan. Penghargaan itu yang dibutuhkan adalah ketika kita diakui, ketika kita dihargai. Di situ kita merasa diri kita dihargai. Yang paling puncak itu adalah aktualisasi diri. Ya. Aktualisasi diri itu jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seperti itu. Tapi pertanyaannya nih. Nah, pertanyaannya, teman-teman udah di level berapa nih sekarang? Konsep yang kedua itu ada aktualisasi diri. Atau apa tadi? Ya, betul. Bukan berarti kita harus jadi kaya. Bukan berarti kita harus jadi sempurna. Bukan berarti kita harus jadi populer. Oke? Hidup itu sesuai dengan nilai pribadi. Ya. Aktualisasi diri itu merasa makna dalam hal yang kita lakukan itu tumbuh. Ya, maknanya itu tumbuh secara sadar dan kita menjadi berproses lebih utuh gitu. Kemudian, konsep yang ketiga itu dikemukakan oleh Carl Rogers, di mana manusia itu bisa berkembang kalau diberi manusia itu bisa berkembang ketika diberikan beberapa hal. Pertama, unconditional positive regard atau diterima tanpa syarat. Wah, rasanya itu ya ketika kita diterima tanpa syarat. Setuju gak nih teman-teman? Kemudian ketika diberikan empati yang tulus. Kemudian keaslian dari lingkungan, kejujuran dari lingkungan. Kemudian nah, ini dia alasan-alasan kenapa penyembuhan itu atau healing itu gak bisa datang dari kritik-kritik yang keras. Ya. Mazhab psikologi ini gak bisa healing itu pakai kritik yang keras, nasihat-nasihat itu gak bisa. Tapi dengan cara kita diterima dengan hangat. Ya, kita dirangkul, kita dikasih empati seperti itu. Untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya dalam hal konseling itu biasanya humanistik ini lebih fokus ke klien. Ya. Terapis itu tidak akan memberikan nasihat-nasihat, tetapi fokus kepada klien. Bagaimana cara klien menilai makna hidup mereka. Kemudian kalau di dunia pendidikan, biasanya tenaga pendidikan itu, guru atau siapapun itu membantu para murid itu menemukan potensinya. Bukan hanya mendapatkan ilmu, bukan hanya mendapatkan nilai di sekolah, tapi juga ditemukan potensi diri dari mahasiswa tersebut, dari siswa tersebut. Kalau di dunia kerja, itu biasanya ada nih pekerjaan-pekerjaan yang punya pengembangan karir, punya pengembangan potensi karyawan. Jadi nggak hanya dikasih target nih harus segini, tapi perusahaan itu pun memberikan potensi untuk karyawan tersebut berkembang di dalamnya. Seperti itu. Jadi humanistik itu lebih ke self-help, journaling, dan refleksi diri. Seperti itu teman-teman. Tapi ada juga nih kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya itu menyentuh sisi emosional ya, dan spiritual manusia. Kemudian juga menginspirasi proses tumbuh manusia itu secara sadar. Dan juga humanistik ini sangat relevan untuk self-improvement, untuk orang-orang yang krisis identitas atau burnout, dan pencarian makna. Tapi humanistik ini sulit diukur secara ilmiah nih, kayak si psikoanalisis tadi. Kemudian ini juga terlalu idealis gitu untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya untuk
orang-orang yang dalam krisis ekonomi ini tuh terlalu idealis. Terus juga ini tuh tidak bisa semua orang siap untuk menyelami makna hidup masing-masing. Kayak gitu. Kalau kamu pernah nggak ngerasa kayak, aduh aku nggak bahagia nih, padahal aku nggak ada masalah besar, tapi kok aku nggak bahagia gitu. Aku ngerasa kosong, walaupun semuanya aku udah punya semuanya, tapi aku ngerasa kesepian, aku ngerasa kosong. Mungkin kamu nggak butuh solusi yang cepat, tapi yang kamu butuhkan itu adalah kamu cari makna dari apa yang kamu punya itu. Cari makna diri kamu, cari makna hidup. Mazhab humanistik ini mengajarkan kita bahwa kamu itu berharga, kamu punya potensi, dan kamu juga punya pilihan. Yang terakhir, kamu pernah gak sih kepikiran kenapa kamu bisa deg-degan waktu kamu gugup? Atau misalnya kamu gak bisa mikir jernih waktu kamu stres? Itu karena otak kamu sedang bereaksi. Nah, disinilah ilmu neuropsikologi itu bekerja. Mazhab neuropsikologi adalah pendekatan dalam psikologi yang menjelaskan perilaku manusia dengan melihat fungsi otak dan sistem sarafnya. Intinya, semua pikiran, emosi, tindakan yang kita punya itu itu atas dasar biologis. Jadi, kalau kamu sekarang rasa cemas, senang, atau trauma, bahkan kamu jatuh cinta, itu semua bisa dijelaskan lewat aktivitas di otak. Dan itu bisa dijelaskan secara sistem saraf kamu gitu. Misalnya, kamu takut nih. Nah, amigdala itu bagian dari otak yang ngatur semua rasa takut itu aktif banget. Saat kamu bahagia, hormon dopamin dan serotin itu meningkat. Jadi, itu bukan kamu yang berlebihan. Bisa jadi itu otak kamu yang lagi bekerja terlalu keras. Tokoh-tokoh dari neuropsikologi itu tokoh-tokoh dari mazhab ini antara lain ada Paul Broca dan Carl Rink yang menemukan bahwa ada bagian otak khusus untuk berbicara dan memahami bahasa. Juga ada Roger Sperry yang meneliti otak kanan dan otak kiri atau split brain theory. Ada Antonio Damasio yang meneliti hubungan antara emosi dan pengambilan keputusan. Fokus utama dari neuropsikologi adalah gimana sih kerusakan otak bisa mempengaruhi kepribadian dan perilaku kita. Gimana otak bekerja saat kita belajar, saat kita mengingat, dan merasakan sesuatu. Dan tentu saja, bagaimana gangguan otak bisa menyebabkan masalah psikologis. Gini deh, coba kamu bayangin orang yang sulit fokus dan sering impulsif. Ternyata mereka itu punya gangguan di prefrontal cortex. Orang yang mengalami PTSD atau trauma berat menunjukkan peningkatan aktivitas di amigdalanya dan juga penurunan fungsi hipokampus. Hipokampus itu adalah bagian otak yang mengatur ingatan kita. Bahkan kondisi seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, atau autisme juga punya korelasi yang kuat dengan aktivitas otak dan zat kimia di dalamnya. Di sisi lain, terapi neuropsikologi juga berkembang. Ada fMRI,
yang biasanya digunakan untuk melihat fungsi otak. Ada juga neurofeedback, bantu orang melatih ulang otaknya untuk mengelola stres dan fokus. Jadi, mazhab ini bukan tentang bukan hanya tentang bagaimana otak kita berjalan secara medis, tapi sangat berguna untuk bantu menghadapi masalah-masalah psikologi secara ilmiah dan objektif. Psikologi bukan sekedar teori. Ini ilmu yang membantu kita memahami kenapa kita bertindak seperti itu, kenapa kita merasakan hal-hal tertentu, dan bagaimana kita bisa berubah atau berkembang jadi lebih sehat secara mental. Apapun struggle kamu, overthinking lah, trauma, cemas, kehilangan motivasi, pasti ada pendekatan psikologi yang bisa bantu. Semoga serial ini bikin kamu lebih paham, lebih sadar, makin peduli sama kesehatan mental kamu. Setelah tahu 5 mazhab psikologi, kamu lebih relate ke yang mana ya? Yang suka menggali masa lalu? Atau bahkan yang fokus berubah lewat otak dan perilaku? Komen mazhab favoritmu di bawah ya. Terima kasih sudah mendengarkan. I hope you like. See you and bye-bye.